Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera membahas berita politik hari ini. Semoga ini bisa memberikan tambahan informasi terupdate kepada kalian semua dan bisa mengedukasi. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera bahas videonya satu persatu. Let's go. Oleh Presiden Prabowo Subianto ketika Bagaimana kalian semua? Ini dua kemungkinan. Kalau Gibran, menurut saya itu nggak mungkin, teman-teman. Karena Gibran itu menunjukkan sikap bahwa dia mendukung apapun programnya Pak Prabowo. Visi misi itu dikerjakan. Bahkan Gibran ikut turun ke sekolah-sekolah untuk melihat bagaimana proses itu pembagian makanan bergizi gratis itu terjadi. Jadi nggak mungkin Gibran itu seperti Pak Prabowo katakan, mereka menghambat efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Gak mungkin Gibran itu melakukan penolakan atas kebijakan-kebijakan dalam penghematan anggaran dalam birokrasi. Itu gak mungkin ya. Kalau ke yang kedua saya mungkin saja. Ingat bahwa 225 juta memelihara rakyat Indonesia. 275 kepala lo. Pala lo. 275 juta kata rakyat Indonesia bikin adil Jokowi. Rakyatnya mana? Mahasiswa. Mahasiswa di Yogyakarta dibayar demo berapa? di bundaran UGM untuk menuntut adili Jokowi. Ubur-ubur ikan lele. Nah. Ini harian apa borongan, Le? Lumayan tuh. Harian apa Bisa borongan, buat Le? bayar kos selama sebulan. Kemarin di Solo juga ada segelintir orang yang demo adili atas nama Jokowi. rakyat lagi. Dan ternyata masanya itu malah banyak yang berkunjung di rumahnya Pak Jokowi untuk silaturahmi. Dan kalian menyuruh orang untuk mencoret-coret di jalanan, di tembok-tembok dengan tulisan hashtag adili Jokowi. Yang dibayar 250.000 menurut saya tuh, Bang. jangan mau ya. Soalnya apa? Coret-coret tembok orang itu ada undang-undangnya. No, kalau nggak percaya no, baca sendirinya. Nah, kemarin di beranda saya ada VT yang lewat, katanya orang yang mencoret-coret dengan tulisan hashtag adili Jokowi itu ditangkap. Ternyata dia dibayar 250.000. Coba bayangin, kamu hanya dapat 250.000, tapi kalau kamu tertangkap, kamu bisa dipidana atau minimal kena denda yang lebih besar dari itu. Dulu junjungan kalian itu waktu capres itu ya, si Janggar itu kasih nilai 5 dari 10 ke Pak Prabowo. Terus si Onta mengasih nilai 11 dari 100 untuk Pak Prabowo. Sekarang kalian membujuk-bujuk, merayu-rayu Pak Prabowo agar mengadili Pak Jokowi. Dan kayaknya kalian ini sekarang itu sedang mengadu domba biar Pak Jokowi sama Pak Prabowo itu pecah. Dan saya yakin Pak Prabowo ini dengan Pak Jokowi sampai kapanpun tidak akan pernah pecah. Karena dalam pidatonya Pak Prabowo kemarin, Pak Prabowo itu akan melindungi wakilnya, yaitu Mas Gibran Raka Buming Raka. Kenapa sih kalian sangat benci banget sama Jokowi? Dulu kalian permasalahkan Pak Jokowi dengan ijazah palsu, gagal. Itu teman ya, mahasiswa ubur-ubur ikan lele, borongan atau harian, Le. mahasiswa. Stop kalian teriak-teriak mengatasnamakan ratusan juta rakyat Indonesia, karena kalian gitu nggak sampai 10.000. Astaga, mahasiswa. Ini mukanya teman-teman. Nanti selesai kuliah nggak tahu kamu kerja di mana, jadi pengangguran kau. Bukannya belajar jadi buzzer masih kerucu jadi buzzer ya, bukannya belajar fokus sana, nanti lulus kemarin nggak dapat pekerjaan, salahin pemerintah lagi, salahin Jokowi lagi. Nah ini mukanya teman-teman. Kalau besok nanti kalau dia lamar pekerjaan di tempat kalian, tolak mentah-mentah. Muka-muka provokator ini.
kalau mau jujur sebenarnya kalau mau diadukan ya kenapa tidak Pak SBY, Megawati itu juga kita adukan ke KPK. Karena mereka juga tidak baik-baik amat selama menjabat jadi presiden, apalagi Megawati. Kan kita tahu Indosat dijual, Blok Tangguh di luar dijual, mengeluarkan surat keterangan lunas BLBI, tanker dan sebagainya. Itu sebenarnya kan kalau justru itu yang wajar kalau mau diaudit. Dibuktikan bahwasanya di sana tidak terjadi apa-apa. Ini kan bicara hukum ya, Pak SBY maunya. Kan tidak salah juga dipanggil gitu kan. Kalau memang mau fair gitu. Jangan cuma Jokowi aja kalian fokus gitu. Nah, kita coba lihat ya. Ini fakta. Kalau kalian bicara soal hutang dan sebagainya, Pak Jokowi itu kan dianggap presiden yang paling berhutang paling banyak. Waktu Gus Dur turun, Indonesia tuh meninggalkan hutang 38 miliar dolar. Begitu diganti Megawati 3 tahun, utangnya naik hampir 100% menjadi 75 miliar dolar. Begitu SBY 2 periode, hutangnya naik lagi 120% menjadi 168 dolar. 168 miliar dolar. Nah, Pak Jokowi turun, itu utangnya dari 168 naik ke 200 miliar dolar. Naiknya cuma 11%. Nah, kalau kita bandingin pembangunannya, Megawati yang paling jublok. Di zaman dia 3 tahun aja lepas Indosat, Blok Tangguh, segala macam yang tadi saya sebutin. Pak SBY, apa yang dibangun? Itu. Kalau Jokowi, satu saja, udah selalu kita bicarakan bahwa tol saja ya. Jalan tol. Di zaman Pak Jokowi, 10 tahun dia membangun rata-rata 235 km jalan tol. Ya, makanya zaman SBY di daerah saya itu seumur hidup belum ada jalan tol, tapi di era Pak Jokowi baru ada jalan tol, teman-teman ya. Itu luar biasa dari Pak Jokowi. Admin Gerindra sekarang diuber-uber lagi sama netizen satu Indonesia. Gara-gara katanya banyak PHK karena efisiensi anggaran yang lagi dilakukan besar-besaran sama pemerintah. Dan kalian tuh salah sasaran lagi guys. Soalnya efisiensi anggaran yang dilakukan itu adalah di sektor pemerintahan, yang lebih tepatnya bukan di bagian kepegawaian. Lansir dari Antara News, jadi menurut Kementerian Keuangan, mereka udah menetapkan 16 pos belanja yang bakal dipangkas anggarannya. Jadi anggaran yang dipangkas itu ada perjalanan dinas, kegiatan seremonial, rapat seminar, diklat, cetak souvenir, sewa gedung sama kendaraan, lisensi aplikasi, dan jasa konsultan. Jadi sama sekali nggak mengganggu pos gaji dan pegawai di kantor pemerintah. Tapi bang, katanya kemarin banyak yang kena PHK, lift sama AC pada mati, alat BMKG jadi rusak, dana pendidikan anak dikurangin. Pemerintah sama sekali nggak pernah nyuruh efisiensi dengan cara PHK atau nurunin kualitas kementerian. Jadi pihak yang kayak gitu adalah PNS nakal yang nggak mau anggaran belanjanya dipotong sama pemerintah. Paham nggak lu? PNS yang suka pakai anggaran buat dinas sambil jalan-jalan, sewa hotel mahal, makan-makan gratisan pakai duit kantor. Itu duit lu dari APBN dihambur-hamburin sama oknum PNS nakal. Lo emang ikhlas lu itu dipakai kayak gitu? Nih, penampakan oknum nakal yang kayak gini nih, dirjen anggaran aja sampai ditangkap. Jadi jangan sampai PNS yang bener-bener kerja malah dikorbanin gara-gara oknum nakal kayak gini. Yang katanya raja kecil, segini nih kecilnya, kelihatan nggak? Makanya ini mau diberesin biar kagak ada lagi tuh oknum PNS yang pakai anggaran gak jelas. Harusnya lo itu serang oknum PNS yang nakal, bukan malah nyalahin admin Gerindra. Astagfirullah Tuhan Yesus, penjahat lo, Aduh, terima kasih bang informasinya. Jadi teman-teman jelas teman-teman, itu pembatasan anggaran itu hanya terjadi di pegawai atau PNS dan sebagainya teman-teman. Tidak di kantor-kantor swasta atau sebagainya. Jadi ya nggak ada hubungannya teman-teman ya. Ya jadi jangan mudah tergiring opini oleh mereka yang coba untuk yang merasa ini anggaran mereka dipotong ya. Aduh nggak bisa jalan-jalan lagi nih teman-teman ya. Aku ciptakan fitnah-fitnah. Ya seperti itu. Saya pikir ada baiknya juga teman-teman. Anggaran dipotong dengan hal-hal yang tidak perlu sebenarnya. Hanya mereka pakai untuk jalan-jalan tapi memakai uang negara, memakai APBN. Tapi mereka menggunakan itu dengan apa? Seremonial teman-teman, perayaan ini itu dan sebagainya. Itu kan hanya buang-buang anggaran, di mana anggaran tersebut bisa dialokasikan kepada hal-hal yang lebih berguna lagi. Misalnya memberikan makanan buat anak-anak, memberikan pendidikan gratis, memberikan subsidi kepada masyarakat kecil atau bagaimana teman-teman. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless. Bye.